Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan terkait materi rekod arsip elektronik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori dan model manajemen perubahan. Nah, bahwa manajemen perubahan ini bisa dikatakan sebagai change management, di mana istilah ini bisa dikatakan sebagai contoh untuk menjelaskan suatu perubahan atau transisi, ya, baik itu orang, kelompok, organisasi, atau proyek dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, manajemen perubahan ini mencakup penerapan suatu metode struktur dan kerangka kerja yang terencana untuk mengarahkan pelaksanaan pekerjaan dari keadaan yang ada saat ini ke suatu keadaan yang diinginkan. Jadi untuk pengelolaan perubahan ini perlu implementasi strategi perubahannya. Penting sekali bahwasanya untuk menghindari sebuah penerapan metode-metode yang tidak relevan atau bisa dikatakan bersifat random, maka suatu organisasi itu harus melakukan suatu rencana yang digunakan untuk fokus pada rencana dan tindak yang tepat, seperti itu. Nah, bahwa manajemen perubahan ini menjadi suatu proses di mana perubahan itu akan berlangsung secara terus-menerus dan membutuhkan waktu, ekspertis, dedikasi, kemudian usaha yang mana dapat diimplementasikan atau dijalankan. Sehingga hal ini juga harus melibatkan staf dari organisasi karena hasil yang memungkinkan ini tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak ada keterlibatan antara staf dari suatu organisasi tersebut, sehingga nantinya model manajemen perubahan ini akan tercapai apa yang diinginkan, seperti itu. Nah, di sini ada teori dan model pendekatan dari manajemen perubahan. Di antaranya ada teori dan model Lewin, kemudian teori dan model 7S McKinsey, kemudian teori dari model Kotler, kemudian teori dan model Node, kemudian teori dan model ADKAR atau Awareness, Readiness, Knowledge, Ability, dan Reinforcement. Kemudian teori dan model transisi Bates, kemudian Bright, ya. Kemudian teori dan model 5 tahap Kubler-Ross, seperti itu. Nah, di sini bahwasanya manajemen perubahan tadi sudah saya jelaskan, manajemen perubahan itu suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan membutuhkan waktu, ekspertis, dedikasi, dan usaha untuk mengimplementasikan atau dijalankan, seperti itu. Nah, pada teori dan model Lewin, model teori ini paling populer dan paling efektif yang memungkinkan suatu organisasi atau instansi ini dapat memahami perubahan organisasi, seperti itu. Model ini dirancang dan diciptakan oleh Kurt Lewin tahun 1950 dan hingga saat ini teori ini masih dipakai, seperti itu, masih digunakan. Nah, dalam teori Lewin ini ada 3 model. Yang pertama ada unfreeze, kemudian change, ada refreeze. Nah, unfreeze ini mencairkan kebekuan, di mana tahapan pertama dari suatu proses perubahan ini merupakan salah satu persiapan untuk suatu perubahan. Nah, pada tahapan ini, organisasi siap untuk melakukan perubahan dan mencari kenyataan bahwa perubahan tersebut bersifat krusial dan dibutuhkan, seperti itu. Kemudian change atau perubahan, tahapan ini bisa dikatakan sebagai tahapan ketika transisi atau perubahan yang sebenarnya berlangsung. Nah, proses ini mungkin akan memakan banyak waktu, ya.
karena yang biasanya membutuhkan waktu untuk menerima suatu kejadian atau perkembangan atau perubahan yang baru, maka tahapan ini membutuhkan kepemimpinan yang baik dan menjamin perubahan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena ada aspek-aspek yang tidak hanya akan memberikan arah yang tepat, tetapi juga membutuhkan sebuah proses yang lebih mudah diterima oleh para staf ataupun individu yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, tentu hal ini juga harus ada komunikasi dan waktu, karena dua hal ini, komunikasi dan waktu, ini akan menjadi sebuah kunci dari tahapan ini agar dapat berlangsung sukses seperti itu. Kemudian ada refreezing, pembekuan kembali, di mana tahapan ini menjadi sebuah perubahan yang telah diterima, kemudian diadopsi dan diimplementasikan oleh staf dan organisasi yang akan kembali stabil. Nah, pembekuan kembali ini bisa dikatakan sebagai apa istilahnya, perubahan yang akan secara rutin dan akan normal seperti itu. Jadi semua hal ini akan kembali berjalan secara normal. Nah, tahapan ini akan menghendaki bantuan semua orang untuk memastikan bahwasanya perubahan itu akan selalu digunakan dan kemudian diimplementasikan meskipun setelah tujuan itu tercapai. Nah, inilah teori dari manajemen perubahan Lewin. Nah, contohnya seperti ini. Kasus pandemi COVID-19 yang mulai muncul tahun 2019 dan masih terjadi hingga saat ini ya. Nah, ini kan apa istilahnya? Ini kan sebuah dikatakan contoh dari manajemen perubahan. Pertama, unfreezing dapat dilihat bahwa pergerakan manusia yang dimulai sadar bahwa harus beradaptasi dengan dengan segala perubahan yang efektif untuk memperbaiki keadaan di tengah pandemi. Nah, begitu juga ketika ada perubahan, bahwa terlihat ada aturan-aturan yang seperti halnya harus mematuhi aturan yang ada, harus ada mematuhi protokol penanggulangan COVID yang berlaku saat ini untuk melawan virus. Kemudian yang terakhir, refreezing itu terlihat dengan diberlakukannya konsep new normal sebagai upaya dalam membawa kembali manusia kepada kehidupan yang baru, seperti halnya pelayanan yang ada di perpustakaan. Nah, ini bisa dikaitkan dengan menggunakan 3 model tersebut. Nah, bahwa mengacu pada teori Lewin, nah ini saya ambil dari sebuah artikel konsep new normal dan teori Kurzweil-Lewin. Nah, ini ditulis oleh saudara siapa? Edwin Palalo. Nah, ini bisa dikaitkan seperti ini. Jadi ini bisa jadi contoh. Kemudian teori dan model 7S McKinsey. Nah, kerangka kerja atau model 7S McKinsey ini dikembangkan oleh konsultan yang bekerja untuk McKinsey dan Company tahun 1980. Jadi dalam model ini ada 7 elemen dalam pengelolaan perubahan. Yang pertama ada strategi, di mana ada rencana dan yang tersusun untuk memenangkan kompetisi dan mencapai tujuan. Kemudian struktur ini berkaitan dengan cara organisasi dibagi atau ditetapkan struktur yang akan diakui atau diikuti. Kemudian sistem, di mana sistem ini nanti akan berkaitan dengan cara bagaimana sih aktivitas secara rutin itu dilakukan dalam rangka menjalankan tugas seperti itu. Kemudian ada share value, nilai-nilai bersama, di mana nilai-nilai inti atau utama dalam rangka menjalankan tugas ini menjadi hal yang digunakan dalam mengelola perubahan. Kemudian style, bagaimana cara bagaimana suatu perubahan dan kepemimpinan itu akan diadopsi dan diimplementasikan seperti itu. Kemudian staff, nah staff ini berkaitan dengan tenaga kerja atau pegawai, serta mereka akan memiliki kemampuan dalam melakukan perubahan. Kemudian skill, berkaitan dengan kompetensi, di mana dia akan memiliki sebuah keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai atau staf dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, apa sih kelebihan dari model ini?
Jadi dalam model ini akan menawarkan cara dan metode untuk memahami suatu organisasi serta bagaimana organisasi itu akan bekerja. Kemudian dapat mengintegrasikan baik komponen emosional maupun komponen praktikal dari perubahan yang penting untuk mencapai cara yang memungkinkan bahwa pegawai itu akan menghadapi proses perubahan yang mudah. Kemudian dalam model ini juga dapat mempertimbangkan semua bagian yang penting. Kemudian ada faktor direksional untuk melakukan perubahan organisasi. Nah, kekurangannya bagaimana? Kekurangannya karena semua faktor ini berkaitan ya dan saling tergantung satu sama lain, maka kegagalan dari salah satu faktor akan memberikan dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi faktor yang lain. Kemudian model ini juga menerapkan model yang lebih rumit dibanding dengan model lain. Kemudian ada bahwa kelemahan model ini bisa dikatakan organisasi yang telah menggunakan model ini akan memiliki lebih banyak pengalaman kegagalan karena banyak sekali model-model yang digunakan dari mulai strategi baru kemudian skill. Nah, karena di setiap organisasi tidak bisa tidak semua orang memiliki model dari ketujuh tersebut. Nah, inilah menjadi plus minus dari model 7S McKinsey. Kemudian teori dan model Kotter, di mana teori ini paling populer dan banyak diadopsi. Nah, teori ini dikembangkan oleh John P. Kotter, di mana John P. Kotter ini merupakan seorang profesor dari Harvard yang mengarang tentang manajemen perubahan seperti itu. Nah, dalam teori perubahan Kotter ini ada 8 tahap perubahan. Yang pertama yaitu menaikkan tingkat urgensi, kemudian membangun suatu tim, yang ketiga menetapkan visi yang tepat, dan yang selanjutnya mengkomunikasikan dan kemudian menggerakkan semua, dan kemudian fokus pada tujuan jangka panjang. Dan yang paling mengenai ini adalah jangan menyerah, karena ada 8 tahap perubahan yang harus dilakukan secara berurutan seperti itu. Nah, pada tahap menaikkan tingkat urgensi, di mana tahapan ini akan mencakup penciptaan rasa pentingnya suatu urgensi di antara orang-orang, sehingga hal ini dapat memotivasi untuk mencapai tujuan tertentu pada suatu organisasi tersebut. Kemudian baru membuat sebuah tim, di mana tahapan ini berkaitan dengan mendapatkan orang yang tepat sebagai anggota tim dengan cara memilih berdasarkan perpaduan antara keahlian, keterampilan, pengetahuan, terus kemudian komitmen yang dimiliki oleh staf tersebut. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi perubahan yang ada di suatu organisasi. Kemudian menetapkan visi yang tepat, di mana sebelum melakukan sebuah kegiatan maka harus ditetapkan atau menciptakan suatu visi yang tepat dengan mempertimbangkan tidak hanya strateginya saja, akan tetapi juga kreativitas, emosi, dan tujuan ini yang penting dalam melakukan perubahan. Kemudian komunikasi, di mana komunikasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan dapat dilakukan dengan komunikasi ini dapat dilakukan kepada pihak-pihak terkait mengenai perubahan dan kebutuhan yang akan dilakukan. Kemudian menggerakkan semua, di mana pada tahapan perubahan ini harus seseorang ini perlu mendapatkan dukungan. Nah, sehingga jangan sampai menghilangkan adanya hambatan seperti itu. Jadi jangan sampai melemah seperti itu, sehingga cara ini menjadi salah satu cara untuk menghilangkan adanya hambatan dan mendapatkan feedback dan konstruktif seperti itu. Kemudian fokus dan pada tujuan jangka pendek. Nah, ini memfokuskan pada tujuan jangka pendek dan membagi tujuan tersebut ke dalam bagian-bagian yang dapat dicapai. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara
berjalan lurus dalam mencapai kesuksesan tanpa terlalu banyak tekanan. Nah, itu. Kemudian don't give up. Nah, jangan menyerah. Nah, karena ketekunan ini menjadi suatu kunci yang harus dilalui dalam dalam mencapai suatu kesuksesan, sehingga penting sekali untuk suatu staf ataupun pegawai melakukan pekerjaan tanpa harus memandang sulit seperti itu, sehingga perlu adanya ketekunan dan rasa jangan sampai menyerah itu. Kemudian yang terakhir adalah menyatukan perubahan, di mana tahapan ini menjadi suatu pendorong dalam membuat suatu budaya di tempat kerja. Nah, apa sih kelebihan dari metode ini dari Kotter? Nah, model ini step by step sehingga mudah diikuti ya. Namun dengan adanya model step by step ini tidak pegawai atau tahapan melakukan perubahan ini harus sesuai step by step, jadi tidak boleh dilewati karena ini menjadi suatu tahapan untuk menuju yang berikutnya seperti itu. Nah, kemudian kelebihan kedua yaitu ide utama ide utama yang melatar belakangi ada pada penerimaan perubahan ini akan jadi ini menjadi suatu ide utama dalam melakukan suatu perubahan seperti itu. Jadi dengan adanya model step by step yang diikuti ya, ini akan menjadi suatu ide brilian dalam melakukan suatu manajemen perubahan yang baik gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai teori dan model Knuth. Nah, model ini atau konsep ini digunakan dalam teori pada ilmu-ilmu perilaku, kemudian ekonomi, kemudian politik, tetapi dapat juga diterapkan pada manajemen perubahan dalam suatu organisasi. Nah, teori ini dikembangkan oleh Cass and Ricard, di mana teori ini menjadi suatu pilihan-pilihan dalam teori yang harus dirancang sedemikian rupa sehingga nantinya akan mengarah bagaimana seseorang itu akan berpikir dan memutuskan dalam melakukan perubahan. Nah, salah satu manfaat utama dalam teori ini yaitu mengikutsertakan sebuah perasaan, kemudian pendapat, kemudian pengetahuan yang dimiliki seseorang, sehingga nantinya realitas dari keadaan ini akan tertanam dalam melakukan suatu tindakan perubahan tersebut. Nah, teori Knuth manajemen perubahan ini ada aware, kemudian ingin berubah, kemudian berhenti berubah, ada perubahan, kemudian ada bantuan lain untuk merubahnya. Nah, ini menjadi suatu alatnya gitu. Jadi kita harus memikir pada teori ini harus ada alat untuk alat untuk menarik perubahan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada teori manajemen teori dan model Eckhart. Nah, teori ini menjadi suatu alat atau model yang berorientasi pada sasaran atau keberhasilan, alat perubahan untuk mencapai suatu keberhasilan yang memungkinkan tim manajemen itu akan melakukan perubahan yang memfokuskan pada langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas secara langsung. Hal ini berkaitan dengan sasaran ataupun pencapaian yang ingin dicapai. Nah, Eckhart ini singkatan dari awareness, kesadaran, kemudian desire, hasrat atau keinginan, kemudian knowledge,
ability, reinforcement. Nah, ini apa sih kesadaran? Kesadaran ini terhadap kebutuhan dan tuntutan untuk suatu untuk suatu perubahan. Nah, kalau untuk hasrat dan keinginan ini berkaitan dengan cara untuk melakukan perubahan dan berpartisipasi di dalamnya. Kemudian knowledge, pengetahuan, di mana perubahan ini berkaitan dengan bagaimana sih cara menjalankan perubahan tersebut. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kemudian ability, nah ini untuk menyatukan perubahan tersebut sebagai hal yang rutin. Kemudian reinforcement, nah ini mempertahankannya tetap diterapkan semakin diperkuat. Nah, kelebihannya apa dalam model ADKAR ini? Model ini akan menawarkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alasan, kemudian mengapa suatu perubahan yang dilakukan itu tidak sejalan dengan baik, kemudian mengapa sih hasilnya itu yang diharapkan itu tidak tercapai. Nah, inilah kelebihan yang bisa digunakan. Kemudian memungkinkan seseorang untuk memecahkan satu perubahan menjadi beberapa bagian yang berbeda dan selanjutnya mencari bahwa perubahan itu tidak berjalan efektif seperti yang direncanakan. Kemudian bisa melihat menawarkan baik dimensi bisnis terhadap perubahan maupun dimensi manusia terhadap perubahan. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari model manajemen perubahan ADKAR. Kemudian ada model transisi Briggs, dikembangkan oleh William Briggs, konsentrasi atau fokus pada transisi bukan pada perubahan, jadi lebih ke transisi. Ya, transisi ini terjadi pada diri seseorang yang pada saat itu akan menjalankan suatu perubahan. Nah, perubahan ini dapat bersifat instan. Sedangkan transisi mungkin akan memerlukan sebuah waktu dalam melakukan sebuah perubahan. Nah, modelnya seperti apa? Model ini akan memfokuskan pada 3 tahapan utama. Yang pertama, ending, losing, and letting go. Nah, mengakhiri, kalah, dan melepaskan. Nah, itu. Kemudian the neutral zone, ini tentang zona netral. Kemudian the new beginning, awal yang baru, di mana ending, losing, and letting go ini saat dilakukan saat orang diperkenalkan pertama kali untuk melakukan sebuah perubahan. Mereka akan masuki di mana tahap pertama yang ditandai dengan resistensi dan ketidaknyamanan sebuah emosional. Nah, ini ada beberapa emosi yang dialami, antara lain rasa takut, kebencian, marah, penolakan, kemudian sedih, frustasi, dan yang paling umum adalah disorientasi. Itu. Kemudian ada zona netral, ya, di mana tahapan ini merupakan tahap ketidakpastian, ketidaksabaran, dan tidak penuh kebingungan. Nah, tahapan ini dapat dianggap sebagai jembatan antara lama dengan yang baru. Ketika seseorang masih menjalankan yang lama, maka mereka harus mulai mengadaptasi yang baru juga. Nah, tahapan ini akan berkaitan dengan moral yang produktivitasnya rendah, seperti itu. Maka seseorang dapat mengalami kegagalan atau kegelisahan, perasaan yang tidak karuan, ini saat melalui tahapan ini. Nah, tahapan ini memungkinkan juga adanya adanya inovasi atau pembaharuan dan bahkan suatu ledakan kreativitas, seperti itu. Kemudian the new beginning, di mana tahapan netral ini telah dilalui, ya, zona netral ini dilalui, kemudian dengan dukungan dan bimbingan sehingga masuk pada tahap penerimaan, the new beginning atau awal yang baru. Nah, pada level ini orang akan atau pasti menerima dengan baik suatu perubahan dan memahami pentingnya, seperti halnya zona musim saat ini, yang tadinya dia akan mengakhiri, kalah atau melepaskan yang tadinya inovasi-inovasi yang biasanya kita gunakan, baru kemudian kita harus mengalami ketidakpastian. Nah, setelah itu baru kita mulai awal bagaimana sih membentuk suatu inovasi baru dalam melakukan kegiatan yang ada di organisasi tersebut, sehingga kita akan melalui the new beginning, ya.
melalui awal yang baru, sehingga nantinya ini akan berkaitan dengan tingkat energi, komitmen, kemudian semangat belajar yang tinggi. Nah, inilah yang ada pada model transisi Bright itu. Kemudian ada teori model 5 tahap Kubler-Ross. Ini yang terakhir. Ini dikembangkan oleh Elizabeth Kubler-Ross, di mana model ini dikenal sebagai the gift model ya. The gift model. Nah, kenapa? Karena model ini membicarakan berbagai kondisi dan tahapan emosional yang dilalui seseorang saat ia menghadapi sebuah kenyataan bahwa akhir hidupnya itu telah dekat, seperti itu. Nah, model ini dapat diterapkan pada situasi kehidupan lainnya, mungkin saat kehilangan pekerjaan, bergantian pekerjaan, atau saat mengalami sakit yang serius. Nah, model ini bisa membantu memahami dan menangani seseorang yang mengalami sebuah traumatik. Nah, ada 5 tahapan dalam model Kubler-Ross. Yang pertama penolakan, kemudian kemarahan, tawar-menawar, depresi, penerimaan. Nah, dalam penolakan ini ada kalanya saat seseorang itu tidak dapat menerima suatu berita atau kabar baru. Nah, orang tersebut seseorang tersebut akan cenderung untuk menciptakan bagaimana sih penghalang karena ketidakmampuannya itu untuk menerima berita baru tersebut. Nah, kemudian kemarahan ini apabila seseorang tersebut akan menerima berita baru, reaksi pertama biasanya marah, menolak karena tidak setuju dengan adanya sebuah perubahan. Nah, inilah yang ada pada model manajemen Kubler-Ross. Kemudian tawar-menawar ini mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang ada. Biasanya tawar-menawar ini merupakan cara orang untuk menghindari skenario terburuk, ya. Karena mereka memiliki suatu reaksi wajar untuk menghindari suatu perubahan yang ekstrim. Itu. Kemudian depresi karena tawar-menawarnya tidak sesuai dengan harapan, maka dia akan pusing gitu kan. Wah, ini tidak disetujui, misal ada perubahan, kita melakukan inovasi, tapi ternyata sama pimpinan tidak diperbolehkan. Nah, ini yang akan menjadi sebuah frustasi gitu kan, karena tawar-menawarnya tidak jadi seperti itu. Nah, kemudian penerimaan. Nah, penerimaan di sini bisa dikatakan saat seseorang itu akan menyadari, oh ini toh kenyataannya, bahwa tidak ada gunanya merasa depresi atau perlu usaha untuk berjuang. Kemudian ia akan mengakhiri dan menerima kenyataan yang terjadi saat ini gitu, seperti halnya corona. Oh, ini kuliahnya itu awal mula pertama teman-teman melakukan perkuliahan secara daring pasti berontak kan, wah nggak bisa kuliah seperti ini, wah ini pulsanya bikin habis banyak, kemudian nggak serius untuk belajarnya, kemudian pokoknya rena-rena kan. Nah, inilah yang menjadi kemudian teman-teman pernah melakukan gini, menawarkan pakai Zoom aja, pakai Gmeet, terus pakai apalagi WA, pakai apalagi lah e-learning dan lain-lainnya. Baru kemudian mentok-mentoknya pakai WA. Nah, inilah menjadi sebuah menjadi sebuah penerimaan itu. Nah, inilah 5 tahap dari model Kubler-Ross. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa mengkolabkan antara manajemen perubahan saat ini dengan kejadian yang ada seperti itu. Jadi itu model-model yang dilakukan atau model-model yang digunakan dalam suatu manajemen perubahan, karena perubahan ini menjadi suatu transisi seseorang untuk mengikuti mengikuti arah yang ada seperti itu. Nah, mungkin itu mengenai materi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.